Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Hadirin dan hadirat, terutama para keluarga yang itu keluarga kami, ini akan menjelaskan tentang riwayat hidup Kiai Haji Abdullah Zawawi sejak dari lahir sampai berakhir umur. Mudah-mudahan dapat dimaklumi, insya Allah. Kalau ada kekeliruan dan kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sejarah pendidikan, pelajaran nama-nama guru, nama-nama kitab dan yang lain-lainnya. Inilah sejarah hidup dengan ikhtisar namanya yang lengkap: Abdullah Zawawi Al-Idhami Ibnu Haji Anwar, Ibnu Haji Abdul Rahim, Ibnu Haji Abdul Siddiq, dilahirkan di Palembang pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Agustus tahun 1930 Masehi, bersamaan tahun Hijriah 1350 Hijriah. Di 10 Ilir Palembang, disebut Karang Bengkuang. Umur 6 tahun, belajar mengaji Al-Quran dengan paman sendiri yang bernama Muhammad Id, yaitu saudara orang tua yang seayah, keturunan tanah Pangkal Pinang. Lamanya 7 bulan, tamat kitab turutan. Kemudian mengaji dengan guru Kakwi 2 tahun, dapat 2 juz Al-Quran. Pada tahun 1937 Masehi masuk sekolah agama Islam di Madrasah Baitul Ulum Ibtidaiyah, bertempat di Lorong Kemas 8 Ilir. Model atau kepala sekolah tersebut ialah Al-Ustaz Kemas Umar. Lamanya belajar itu 4 tahun, yaitu sampai tahun 1941, kemudian dikhotamkan di 10 Ilir Karang Bengkuang. Ketika itu berumur 12 tahun. Lalu pada tahun 1946 untuk meneruskan belajar dipimpin oleh paman sendiri, yaitu Kiai Abu Nawar, mengaji Al-Quran, ilmu nahu, ilmu tajwid, sorof, ilmu fikih, akhlak, berzanji, nazam, maulud diba, anasyid, majrulan, qasidah dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1948 belajar mengaji kitab-kitab Arab yang dipimpin oleh Kiai Hasanuddin bin Abdurrahman 8 Ilir Palembang. Nama-nama kitab yang dipelajari ialah
Aku muhtasar jiddan sorok matam bina pakai Fathul Qadir Tauhid Kifayatul Awam Hadis Arba'in Nawawi Tafsir Jalalain berakhir pada tahun 1950. Kemudian menyambung meneruskan pelajaran agama Islam, mengaji kitab Arab dipimpin oleh Kiai Said Ali Alkaf Pulau Elil Palembang. Disebut Kiai. Nama-nama kitab yang dipelajari ialah satu Ihya Ulumuddin, Hikmatut Tashri', Matan Jawharul Maknun, Hadis Jawharul Bukhari, pakai Minhaj Qalyubi dan lain-lain daripada itu tidak disebutkan. Kemudian mengikuti belajar pada tahun 1950 itu, yaitu belajar dengan Kiai Kemas Haji Umar bin Abdurrahman Kampung 19 Ilir dekat Masjid Agung, yang dipelajari kitab tasawuf. Kedua Sayyidul Sadiqin karangan Syekh Abdul Somad Palembani. Yang ketiga saya kaji Ikam karangan Ibnu Athaillah. Dari tahun 1950 itu 2 tahun masuk madrasah sekolah agama Islam. Jadi tahun 1952 mempelajari kitab bahasa Arab dengan seorang kiai yang bernama Kiai Haji Mazagus Haji Husin Abu Mansur, cucung dari Datuk Kiai Marogan. Pada tahun 1952 masuk madrasah sekolah Sanawiyah Aliyah di kampung 22 Ilir Palembang, dipimpin oleh kepala sekolah yaitu Kiai Haji terkenal Kiai Haji Umar Kotabumi dan juga Kiai Abdullah Zubair dan Kiai Bahri Panda. Berakhir pada tahun 1957 dapat ijazah aliyah mata pelajaran Nahu, Ibnu Aqil, Sorob Kailani, Mutola'ah, Ta'limu Lughatil Arabiyah, yaitu Muhadasah, Insya, Pakai, I'anatul Talibin, Tauhid, Hudhudi, Usul Fiqh, Waraqat, dan tahun itu juga diminta mengajar mengaji Al-Quran di Masjid Sungai Batang. Kemudian mengajar cawisan di rumah-rumah, di masjid-masjid, ada 10 masjid dan ada 20 lebih musola tempat pengajaran. Dari tahun 1956 berakhir sampai 1984 dia angkat menjadi khotib Kampung 1 Ilir oleh Kiai Haji Rashid Siddiq. Jadi sekitar 28 tahunan menjadi khotib, dan lagi lain daripada itu bekerja untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai bekerja dengan orang-orang yang asing. Kita serahkan saja semua itu kepada Allah. Inilah secara singkat untuk menjelaskan tentang kelahiran dan juga pelajaran guru-guru pengajaran. Jadi kita ambil kesimpulan, pengurus masjid sekarang, saya sudah tua. Umur 87 tahun. 87 tahun. Anak saya sudah Al-Ustadz Ahmad Fauzi sudah diresmikan untuk Ketua Yayasan Masjid Sultan Agung. Tuh, serta dengan para pengikut-pengikutnya. Kemudian selain daripada itu, di sini ada majelis taklim Sultan Agung yang memimpin tadinya saya, tapi sekarang jadi ketua yayasannya
anak saya Al-Ustadz Ahmad Fauzi. Wah, bukan main ya. Barangkali ala kadar ini cukuplah apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan anak cucuku, murid-muridku dapat tahu bahwa gurunya ini riwayat hidup yang memang penting untuk diketahui. Dan satu kali lagi, kiranya kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, kita terutama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan saya akhiri, selama mengajar di Masjid Agung lebih kurang 9,5 tahun sampai sekarang, dan dihajikan oleh orang Masjid Agung pada tahun 2002. Sekarang saya kembali, saya minta izin dengan pengurus Masjid Agung dan tempat-tempat lain tidak kuat lagi untuk mengajar. Jadi saya minta istirahat semua di mana tempat mengajar, kecuali Masjid Agung dan Masjid Sultan Agung masih sekarang. Jadi sampai sekarang tiap hari Sabtu sudah zuhur itu cawisan saya di Masjid Agung, dan kalau hari Minggu jam 7 sampai jam 8 di masjid saya di Sultan Agung, Kampung 1 Eling, Palembang. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita bersama, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama, mudah-mudahan diampun Allah SWT semua dosa kita, dan semua kita hendaknya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.